Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bacaan yang ada di buku pelajaran Bahasa Arab kelas 8 halaman ke-5, yaitu bacaan dengan judul Dinul Islam. Dari kelas-kelas yang saya pernah masuk, alhamdulillah buku itu mayoritas sudah diterima oleh siswa, sehingga saya harapkan kalian bisa nanti membuka kembali buku bahasa Arab tersebut di halaman 5. Untuk kali ini saya akan membacakan, karena itu bukunya bacaannya memang tidak diberi harokat ya. Jadi akan saya bacakan, nanti silahkan kalau kalian menyimak video ini silahkan sambil membawa pensil untuk bisa memberikan harokat, dan juga insya Allah akan saya bantu untuk menerjemahkan secara cepat. Semoga nanti bisa menjadi bahan belajar kalian sehingga menjadi lebih mudah. Untuk lebih nyamannya akan saya tampilkan juga bacaan tersebut dalam bentuk gambar di share screen. Nanti silahkan kalian mengikuti. Kalau misalnya terlalu cepat, nanti kalian bisa pause videonya dulu, kemudian nanti kalian lanjutkan lagi setelah kalian selesai mengharokati dan menerjemahkannya. Mohon maaf tidak bisa secara live Zoom ya, karena berbagai macam hal. Kemarin sebagian sudah bisa live Zoom, tapi mungkin ada kelas lain yang tidak bisa live Zoom, maka supaya kalian mendapatkan sama dengan kelas yang lain yang live Zoom, maka saya buatkan rekaman dalam membaca dan menerjemahkan bacaan di halaman 5 ini. Oke, langsung saja akan kita mulai bersama. Ini kita mulai dari judulnya Dinul Islami. Silakan yang mau memberi harokat, silakan memberikan harokat di buku kalian masing-masing, tetapi diusahakan pakai pensil saja ya, nanti supaya kalian kalau sudah bisa membaca tulisan tanpa harokat nanti bisa dihapus lagi, bisa buat latihan kembali seperti itu. Dinul Islam artinya sudah tahu ya, nggak usah diterjemahkan. Din Islam, agama Islam. Al-Islamu, ini al-Islamu min kalimatin aslama yuslimu islaman. Saya ulangi sekali lagi, yang depan ini al-Islamu min kalimatin aslama yuslimu islaman. Langsung saya terjemahkan. Islam diambil dari kalimat, dari kata. Ingat ya, kalimat itu, kalimatun dalam bahasa Arab itu artinya kata. Adapun kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya jumlah ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalimah artinya kata. Islam dari kata, aslama yuslimu islaman artinya menyerahkan diri. Ini aslama, ini fi'il madhinya, yuslimu fi'il mudhari'nya, islaman ini namanya isim masdar. Oke, nanti untuk yang isim masdar akan ada pembahasannya sendiri nanti. Untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari kemarin kita sudah pernah bahas ya. Madhi itu yang menunjukkan pekerjaan yang telah lampau, yang sudah dilakukan pada waktu yang telah lampau. Adapun ini yuslimu fi'il mudhari ini digunakan untuk kalimat, untuk kata kerja yang sedang dan akan dilakukan, ini fi'il mudhari. Adapun masdar ini secara singkatnya ini adalah kata kerja yang dibendakan. Ini mirip seperti kalau dalam bahasa Inggris ada gerund ya, tahu ya, verb itu sering diartikan seperti I like swimming itu kalau bahasa Inggris ya, saya suka berenang. Nah, berenang itu kata kerja tetapi yang dibendakan sebagai kata benda, berenang itu. Islaman juga demikian. Artinya aslama yuslimu islaman ini menyerahkan diri. Oke, kita lanjutkan. Wa huwal wahyul ilahiyyu al munazzalu alal anbiya'i wal mursalina.
Oke, silahkan kalau yang mau mengharokati. Sekali lagi kalau kecepatan nanti bisa di pause dulu videonya. Wahwa, huwa, dia. Ini kembali ke kata Islam yang ada di depan sini ya. Wahwal wahyu. Islam adalah wahyu. Wahyul ilahi. Ilahi artinya yang berasal dari ilah, dari Allah Subhanahu wa taala. Al munazzalu. Munazzalu artinya yang diturunkan. Alal anbiya'i, atas para nabi. Anbiya jamak dari nabiyun. Kalau satu nabiyun, kalau jamak banyak menjadi anbiya. Wal mursalina, dan para rasul. Mursalin jamak juga dari mursalun. Kalau satu mursalun, satu utusan. Kalau mursalin atau mursalun ya, kalau marfu mursalun, kalau mansub dan majrur jadi mursalin. Ini artinya para utusan, banyak utusan. Kita lanjutkan mengharokatinya. Ka min hajil hayati. Ka min hajil hayati wa ahkamillahi fi kitabihi wa sunnati rasulihi wa huwa siratul mustaqimu li salamatid dunya wal akhirati. Sudah ya? Kita artikan sekarang. Ka min hajil hayati. Ka itu sering diartikan seperti, tapi juga bisa diartikan sebagai. Kalau ini lebih tepatnya artinya sebagai. Ka min hajil hayati, sebagai tata cara hidup. Minhaj, atau bisa juga baca juga manhaj, itu artinya tata cara. Sebagai tata cara hidup, ka min hajil hayati. Wa ahkamillahi, dan hukum-hukum Allah. Ahkam ini jamak dari hukmun. Kalau satu hukmun, hukum. Kalau banyak jadi ahkam, banyak hukum. Wa ahkamillahi fi kitabihi, di dalam kitabnya. Hi kembali ke sini, ke Allah. Kitabihi, kitabnya Allah. Wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya. Rasulihi, kembali lagi ke Allah. Rasulnya Allah, utusannya Allah. Wa huwa siratul mustaqimu, dan huwa, ayo huwa kembali ke Islam tadi ya. Islam tadi adalah siratul mustaqimu, jalan yang lurus, li salamatid dunya wal akhirati, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Oke, kita lanjutkan di paragraf selanjutnya. Wal islamu nidhamun syamilun yatanawalu madzahiral hayati jami'an. Wal islamu, dan Islam itu adalah nidhamun syamilun, aturan yang syamil, sempurna. Yatanawalu, yang mencakup madzahiral hayati. Madzahir jamak dari madharun. Madharun itu aspek. Kalau madzahir jadi aspek-aspek. Aspek-aspek hayati. Hayat ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya. Hayat apa hayat? Hidup ya. Aspek-aspek kehidupan. Jami'an, semuanya. Fahuwa daulatun wa watonun. Au hukumatun wa ummatun. Wa huwa khuluqun wa quwwatun. Au rahmatun wa adalatun. Fahuwa, huwa kembali lagi ke Islam tadi ya. Islam itu adalah daulatun wa watonun. Daulah, apa daulah? Negara. Wa watonun, dan tanah air. Negara dan tanah air. Au hukumatun wa ummatun, atau hukumah artinya pemerintahan, wa ummatun, dan umat. Wa huwa khuluqun wa quwwatun, dan huwa kembali ke Islam lagi, dan Islam itu juga merupakan khuluq. Khuluq jamaknya akhlak. Akhlak ya.
tingkah laku. Wa quwwatun, dan kekuatan. Au rahmatun wa adalatun, atau juga rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Juga kasih sayang dan adalatun, keadilan. Wa huwa thaqafatun wa qanunun. Islam juga merupakan wawasan pengetahuan. Thaqafah artinya wawasan pengetahuan. Wa qanun, dan juga aturan-aturan. Au ilmun wa qadha'un. Islam juga merupakan ilmu dan qadha'. Qadha' itu hukum. Kameranya hilang. Nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan tanpa kelihatan muka saya. Ini kamera laptop saya kadang hilang-hilang kayak gini. Wa huwa madatun wa tharwatun, dan Islam juga merupakan madatun wa tharwatun. Madah itu benda, harta benda, wa tharwah. Tharwah itu apa ya? Tharwah ya. Tharwatun, kemakmuran kalau nggak salah ini. Coba nanti secara pastinya saya pastikan lagi, tetapi kurang lebihnya seperti itu. Au kasbun wa ghina, au kasbun wa ghina, atau juga kasbun itu usaha, wa ghina, dan kekayaan. Wa huwa jihadun wa da'watun. Islam juga merupakan jihad dan dakwah. Au jaisyun wa fikratun, atau juga jaisyun. Jaisyun itu tentara. Wa fikratun, dan fikrah. Fikrah itu pola pikir. Jadi Islam itu mencakup semua tadi yang sudah kita bahas di atas ini. Nah, tadi dari atas tadi apa ini? Daulah, watan, negeri, tanah air, hukum, umat, akhlak, kekuatan, kasih sayang, keadilan, wawasan pengetahuan, hukum, konon, aturan-aturan, ilmu, hukum, tadi apa? Harta dan kemakmuran, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikroh. Jadi Islam itu mencakup semua aspek ya, tadi seperti yang di awal paragraf tadi ya, ini yatana walu madhahiral hayati jami'an, mencakup semua aspek kehidupan. Lanjut ini, kama huwa aqidatun shadiqatun, sebagaimana Islam juga merupakan akidah, keyakinan shadiqatun, yang benar, yang lurus, yang benar ya. Wa ibadatun shahihatun, dan juga ibadah yang benar. Sawaun bisawain. Sawaun kalau diartikan secara harfiah, sawaun itu sama. Sama dengan sama. Maksudnya punya proporsinya, proporsinya harus sama. Akidah dan ibadah itu tidak boleh secara keislaman itu tidak boleh hanya keyakinannya saja yang kuat tapi ibadahnya lemah, atau sebaliknya ibadahnya kuat tetapi akidahnya lemah. Jadi semuanya harus sama-sama kuatnya, seperti itu. Oke, paragraf kedua selesai. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Untuk pembahasan di paragraf berikutnya ini lebih mudah kosakatanya, karena ini hanya menyebutkan rukun Islam kan sebenarnya ini nanti. Coba, walil islami khamsatu arkanin. Li sebelum Islam ini artinya memiliki. Berarti diartikan walil islami, dan Islam memiliki. Ya, Islamnya dulu yang disebutkan, baru li-nya diartikan. Dan Islam memiliki khamsatu arkanin. Khamsah berapa? Khamsah wahidun, itnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun. Khamsatu 5. Arkanin, arkan jamak dari ruknun, rukun. Kalau satu ruknun, kalau banyak jadi arkan. Islam memiliki 5 rukun. Yajibu 'alal muslimi an ya'rifahu, yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Fahiyya. Hiya tahu artinya ya? Dia untuk muannas, ini kembali ke
arkan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu benda yang jamak itu dianggap seperti perempuan. Kata gantinya perempuan. Hiya kan harusnya dia untuk perempuan kan. Ini hiya untuk menyebutkan arkan tadi. Rukun-rukun. Fahiya, maka rukun-rukun tadi adalah al-awwalu. Tahu ya, al-awwal, al-awwalu, al-thani, al-thalithu, ar-rabi'u, al-khamisu. Masih ingat ya? Pernah disampaikan mungkin ini di kelas 7. Bilangan untuk tingkat ke al-awwalu ke 1 atau pertama. Nanti al-thani ke 2. Al-thalithu ke 3. Sekarang al-awwalu dulu. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Insya Allah sudah pada tahu artinya semua ya. Nggak usah diartikan. Wa anna Muhammadar Rasulullahi. Ini juga syahadat ya, sudah ngerti artinya harusnya. Sudah ngerti semua. Faman qolaha. Faman. Maka barang siapa. Qola. Qola tahu kan qola? Qola berbicara. Kalau qolaha artinya ha ini kembali ke syahadat tadi di depan. Faman qolaha maka barang siapa mengucapkannya. Faqad dakhalal islama. Maka sungguh ia telah dakhala fi'il madhi ya, telah berarti telah masuk Islam. Islama, kenapa kok enggak Islamu atau Islami ya? Kenapa? Karena ini sebagai objek. Dakhalal islama, masuk Islam. Bukan dakhala fil islami. Kalau fi nanti fil islami di dalam Islam. Tapi kalau dakhala masuk, maka masuk mana? Oh, masuk ke Islam. Dakhalal islama, jadi objeknya itu. Yang dimasukin Islam. Hadhihi syahadatu, syahadat ini. Ingat ya, hadhihi, kata tunjuk untuk perempuan, untuk mu'annas. Hadhihi, dalika, tilka, ini kelas 7 sudah semua. Diingat-ingat kembali. Hadhihi syahadatu miftahud dukhuli. Miftah. Ingat miftah ya. Miftah apa miftah? Kunci. Hadhihi syahadatu miftahu. Syahadat ini adalah kunci. Ad-dukhul masuk ilal islami ke dalam Islam. Ya, ini sudah mudah. Mufradatnya mudah-mudah. Oke ya, sekarang lanjut yang atsani, yang kedua. Rukun yang kedua, tadi rukun yang pertama ini ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sekarang atsani, rukun yang kedua, rukun Islam yang kedua apa? As-salatu, salat. Wahiyya, hiya artinya dia kembali kemana ini? Ke salat. Aimaduddini, aimaduddini, aimad artinya tiang. Tiang agama. Kita sudah sering dengar ya, as-salatu imaduddin gitu kan. Salat itu tiang agama. Ingat-ingatnya itu. Wajaba ala kulli muslimin, wajaba wajib. Ini juga sudah diserap ke bahasa Indonesia. Gampang ingat-ingatnya ya, wajaba wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Kulli, setiap muslimin, muslim. An yusalliya, salat. An ada termasuk huruf ya, huruf yang menyebabkan mansub tapi untuk fi'il nanti akan kita bahas i'rabul fi'li ya, kemarin yang kita bahas baru i'rabul ismi ya. Di an itu bisanya diletakkan sebelum fi'il, nggak usah diartikan an-nya sendiri tetapi langsung saja wajib bagi seorang muslim sholat ya, seperti an yusolliya diartikan sholat saja. An yusolliya khamsa marratin, khamsa tadi sudah ya, khamsa 5, marratin jamak dari marratun kali, 5 kali. Fi auqatin jamak lagi ya, jamak dari waktun. Nah waktu juga sudah diserap ke bahasa Indonesia, waktu, waktun jamaknya jadi auqatin, waktu-waktu. Pada waktu-waktu muayyanatin artinya yang sudah ditentukan. Muayyanatin yang telah ditentukan. Jadi
Wajib atas setiap muslim untuk sholat 5 waktu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mesti udah pada tahu semua ya. Kemudian yang ketiga asalisu. Asalisu yang ketiga. Tadi asani kedua diingat-ingat ya. Ini untuk bilangan bertingkat ya. Ke al-awalu tadi pertama, asani kedua, asalisu ketiga. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga apa? Az-zakatu, zakat. Wahia ikhraju juz'in. Wahia ikhraju juz'in. Salam. Sebentar Pak, kayak zoom Pak, sedikit ya. Sekitar 10 menit lagi insya Allah selesai. Wahia ikhraju juz'in, dan zakat itu adalah ikhraju, mengeluarkan juz'in maklumin, sebagian tertentu, minal mali, dari harta, mengeluarkan sebagian tertentu dari harta. Sebagian tertentu itu berapa? Di pelajaran fikih ya, ini pembahasannya. Kayak kalau misalnya zakat harta ada berapa? 2,5% atau 1/40. Zakat pertanian ada yang 5%, ada yang 10%, itu ya. Nanti itu pembahasan detailnya di pelajaran fikih. Ya ini kita ketahui saja dari bacaannya ini. Ikhraju juz'in ma'lumin minal mali, mengeluarkan sebagian tertentu dari mal, harta. Wa tasrifuhu, dan memberikannya ilal asnafit tsamaniyati, ke asnafit tsamaniyah, golongan-golongan yang 8. Di penerima zakat itu ada 8 golongan ya, asnaf disebutnya. Sinfun itu kalau satu, asnaf itu kalau jama', ada 8 golongan. Al-muhaddadah. Al-muhaddadah artinya terbatas atau tertentu. Jadi 8 golongan yang sudah ditentukan. Minal fuqara'i. Yang pertama fuqara, fakir, orang-orang fakir. Wal masakin, wal masakini, dan orang-orang miskin. Jamak dari miskin, ini fuqara jamak dari fakir. Wal amilina 'alaiha, amil artinya orang yang bekerja atau mengurusi, 'alaiha, atas uang zakat tadi, atas harta zakat tadi. Berarti para pengurus zakat. Kalau di kita ada las lembaga amil zakat atau lazis, itu seringkali yang mengurusi zakat itu ya. Maka dari lazis itu berhak mendapatkan sebagian dari harta zakat itu, karena mereka yang mengurusi uang harta zakat tadi. Amilina 'alaiha artinya orang yang mengurusi zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Yang selanjutnya yang berhak menerima zakat itu mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf, tahu mu'allaf ya? Kalau kita memahami mu'allaf itu seringkali pokoknya orang yang baru masuk Islam itu namanya mu'allaf itu ya. Itu betul. Tapi kalau kita artikan secara harfiah, mu'allafah artinya orang yang dilembutkan. Qulubuhum, hatinya. Jadi orang yang masuk Islam itu kan secara umum hatinya ke Islam, condongnya ke Islam itu mungkin belum begitu banyak ya, sudah masuk Islam, sudah cenderung ke Islam tentunya ya, cuman perlu dilembutkan lagi supaya lebih senang lagi sama Islam. Mu'allaf itu artinya dilembutkan, hatinya mau dilembutkan lagi gitu dengan diberi bagian zakat, maka harapannya bisa lebih lembut lagi hatinya untuk menerima Islam, seperti itu. Wafir riqabi, selanjutnya yang berhak menerima zakat itu riqab. Riqab itu hamba sahaya. Itu kalau zaman dahulu ya, ada hamba sahaya. Misalnya untuk memerdekakan budak itu bisa diambilkan dari harta zakat. Ini kalau waktu masih ada budak ya, kalau sekarang sudah nggak ada lagi. Wal gharimina, dan orang yang terlilit hutang. Nah, ini
Tapi ini perlu dipahami juga kalau hutang untuk beli mobil, lah itu ya nggak boleh terus dikasih zakat ya. Bisa nyicil per bulan tapi masih hutangnya banyak untuk beli mobil misalnya. Nah itu nggak bisa dimasukkan ke ghorim ini. Yang dimasukkan ke ghorim ini orang yang punya banyak hutang tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makan, untuk pakaian yang secukupnya, itu pun dia tidak memiliki harta yang mencukupi sehingga harus hutang dan belum bisa bayar utang selama beberapa tahun, beberapa bulan sehingga semakin banyak hutangnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka itu yang dimasukkan ke dalam ghorim. Ini banyak hutang untuk kebutuhan sehari-hari. Ini bisa diberikan harta zakat. Kemudian selanjutnya yang ke berapa tadi? Ketujuh ya, wa fi sabilillahi, orang yang berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah. Kalau zaman perjuangan Islam dahulu, untuk biaya perang sabilillah itu bisa untuk membiayai mempertahankan Islam itu dengan harta zakat tadi bisa. Kalau sekarang mungkin kalau di kampung saya itu ada misalnya ada TPA, itu ustadznya yang ngajar TPA tiap hari itu juga secara kemampuan tidak begitu mampu, tapi tetap selalu memperjuangkan menyampaikan Islam, mengajari anak-anak untuk ngaji, untuk memahami Islam lebih banyak, itu bisa diambilkan dari uang zakat. Di kampung saya berlaku seperti itu. Sabilillah salah satunya pejuang Islam melalui mustad di TPA. Wabni Sabil yang ke-8. Ini Ibnu Sabil. Ibnu itu artinya anak, Sabil jalan, anak jalanan gitu ya. Pengertiannya ini Ibnu Sabil ini adalah orang yang bepergian kemudian kehabisan bekal, belum sampai tujuannya, maka ini juga bisa diberikan harta dari zakat. Oke, zakat selesai untuk yang ketiga. Sekarang yang keempat, rukun yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, asyamu, puasa. Wa huwa imsakul muslimi nafsahu. Dan puasa ini adalah imsakul muslimi. Imsak, menahan al-muslimi, seorang muslim menahan nafsahu, dirinya, anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan. Muftirat ini membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi asyamu, puasa adalah imsakul muslimi nafsahu anil muftirati, seorang muslim menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini harusnya ada min di sini, min gitu ya, dari. Ini kurang. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Yajibu alal muslimina, wajib bagi seorang muslim, an yasuma fi syahri ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan, syahron kamilan, sebulan penuh. Sebulan, syahron bulan, sebulan kamilan penuh. Al-khamisu, sekarang yang kelima, al-hajju, haji, ila baitillahil harami, ke baitillah, ke rumah Allah al-haram, maksudnya ke Masjidil Haram, Ka'bah. Liman istato'a ilaihi sabila, liman, bagi man, siapa, istato'a, yang mampu, ilaihi, menuju ke sana, sabila, perjalanannya. Ya, ini kemampuannya ini bisa dari aspek kesehatan, misalnya kalau orang sudah sakit-sakitan, kemudian kalau perjalanan bisa pingsan di tengah jalan atau bahkan meninggal, itu namanya bukan orang yang mampu sudah ya. Dan juga biaya perjalanan ya, untuk tiket pesawat dan sebagainya, itu yang diwajibkan ke Mekah untuk haji, yang mampu ke sana ya, mampu dari berbagai macam halnya. Yajibu alal muslimina, wajib ala
atas, al-muslimina orang-orang Islam, al-qadirina yang mampu, qadirun mampu, qadirina ini karena depan untuk menerangkan di depannya ini muslimin jamak, maka yang mampu juga dijamakkan juga, al-qadirina yang mampu. An yu'addiya melaksanakan, yu'addi melaksanakan, manasikal haji, manasik sama dari mansakun artinya ibadah-ibadah, maksudnya rangkaian-rangkaian ibadah, rangkaian-rangkaian ibadah dalam haji bimakkatal mukarramati, di Mekah mukarramah, mukarramah yang dimuliakan, di Mekah yang dimuliakan. Wal masyairil muqaddasati, dan tempat-tempat syiar yang disucikan. Li'adai faridhatal haji, untuk melaksanakan wajib-wajibnya haji, fi syahri dzulhijjati, pada bulan Dzulhijjah. Selesai ya, bacaannya selesai sampai di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, saya stop share screen-nya. Ini kamera saya malah gak kelihatan. Bentar ya. Ya, kelihatan lagi. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Kita telah selesai mengharokati dan juga menerjemahkan bacaan di halaman 5. Silahkan manfaatkan video ini sebaik-baiknya untuk membantu kalian belajar memahami bacaan tersebut. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat dan ilmu yang didapatkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.